dipersembahkan oleh Selamat malam, Anda menyaksikan catatan demokrasi. Manuver partai politik koalisi makin kental mendekati masa pendaftaran capres dan juga cawapres. Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang awalnya digadang-gadang sangat solid, duet AHY, Anies, spanduk bertebaran di mana-mana, ternyata mentah juga. Apalagi ketika ada statement dari Partai Demokrat yang merasa dikhianati, ini politik tidak beretika, bahkan hengkang dari koalisi tersebut memutuskan saat ini kita lihat duetnya sudah berubah drastis, bukan lagi Anies AHY yang digadang-gadang tapi Anies Mohaimin Iskandar. Ini yang kabarnya membuat berang kubu dari pihak Partai Demokrat. Betul, tapi kita juga sudah lihat di beberapa media Anies dan Caimin pun sudah membantah tudingan keras dari Partai Demokrat dan juga Majelis Tinggi Partai Demokrat bahwa memang pemasangan antara Anies dan juga Caimin ini dibentuk dalam waktu yang cukup singkat. Di tim 8 pun juga ada perbincangan yang cukup alot untuk memasangkan Anies dan juga AHY hingga ancaman hengkang dari Partai Demokrat. Seperti judul kita pada malam hari ini, Misteri Anies Caimin, siapa dalangnya? Kita akan bahas langsung di meja catatan demokrasi malam hari ini. Kita nanti juga akan libatkan mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta untuk bertanya langsung pada narasumber kami di studio. Boleh tepuk tangannya teman-teman dari UNJ. Nanti kita libatkan ya dalam sesi dialog. Tapi sebelumnya kami perkenalkan dulu satu persatu narasumber kami sudah lengkap hadir di meja catatan demokrasi. Ada Bang Bestari Barus, politisi Partai Nasdem. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Monggo. Selamat malam, Anies Imin, Presiden 2024. Deklarasi udah kemarin ya Bang. Kalau yang ini kita dengar juga nih. Assalamualaikum Bang Maman Imanul Haq, politisi PKB. Posisi duduk memang sengaja kita sandingkan ya, Maria, karena sudah resmi berkoalisi. Di sebelahnya, nah ini agak sedikit jauh karena bukan mitra koalisinya. Nah ini dia, memang Ibu sengaja Husnul Maria, Assalamualaikum, diri. pengamat politik yang juga hadir malam hari ini. Waalaikumsalam, Assalamualaikum untuk semuanya. Kemudian kami juga menghadirkan ada politisi PDI Perjuangan Bang Deddy Sitorus. Ini narasumber langganan kita di catatan demokrasi, Bang Deddy Sitorus ini. Selamat malam semua. Sepertinya tahu rahasia ke depan bagaimana. Siapa yang akan merapat ke PDIP, malam hari ini akan dibocorkan oleh Bang Deddy Sitorus. Kami juga menghadirkan Bang Andre Rosiade, politisi Partai Gerindra. Assalamualaikum, selamat malam Bang Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya. Selamat malam Bang. Dari ekspresi, dari wajah, dari kata sudah legowo. PKB lepas kayaknya Bang Andri ya. Nanti kita bahas lebih jauh bersama dengan Bang Andri. Bang Herzaki Mahendra, politisi Partai Demokrat. Selamat malam Bang. Ya, makasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang. Udah nggak kenceng lagi Bang? Mukanya udah legowo atau Nah, gimana? gitu. Mukanya Masih kami kenceng apa nggak nih? membutuhkan jawabannya malam hari ini. Apakah betul dari Demokrat benar-benar sudah move on dari koalisi Perubahan untuk Persatuan atau belum? Karena narasi dari Bang Herzaki termasuk yang keras Bang. Pengkhianat. Ini politik tidak beretika. Kami merasa ditipu selama ini, Bang Herzaki. Silakan, Bang Herzaki. Langsung. Ya, begini Bang. Sederhananya begini, saya hanya ingin mengingat ketika setelah deklarasikan oleh teman-teman ya, Bang Bestari Barus dan teman-teman di 3 Oktober. Tidak lama kan kemudian kami menyambut ini kedatangan sang mantan ke kantor kami, ya kan? Datang ke kantor Sebutannya kami. sang mantan ya, Bang? Iya kan, udah lewat Bang, ya kan tuh. Iya kan, sang mantan ke kantor kami gitu. Di situ saya masih ingat betul karena saya berdiri duduk di paling depan waktu di ruang lantai atas itu. Ya, setelah kita sambut di bawah ramai sekali kader sangat antusias. Auditorium Yudhoyono. Depan itu Mas AHY, ketum saya menyampaikan, Mas, di depan saya ini semua dan seluruh Indonesia adalah pejuangnya AHY. Dan per hari ini semuanya adalah pejuangnya Mas. Padahal belum ada deklarasi, belum ada apa-apa. Itu saya masih ingat betul. Awal Oktober gitu, ya. Sehingga sejak hari itu kami semua kader-kader Partai Demokrat, ini kan Mas AHY sudah perintah ya kita ikuti gitu. Tegak lurus. Jadi tak kurang nih bicara saya dengan Bang Bestari ini berdua seringkali bersanding bersama gitu kan. Membela tokoh yang sama. Lalu bagaimana di media sosial kader kami siapapun itu kalau ada yang nyerang-nyerang mantan ini kita bela habis-habisan. Nggak pakai mikir-mikir gitu. Nggak mau banget. Termasuk mau Jadi kami diskusi. berdua di antara para mantan. Ya, termasuk di media-media online. Jadi maksudnya gini,
Kita berceritakan flashback, jadi mohon maaf gitu. Termasuk saya, kalau misalnya saya dibilang, wah kok Bang Zaki ini terlalu emosional atau misalnya termasuk keras, ya karena saya ini hampir setiap hari bersama Mas Ahaye, tahu betul bagaimana perkembangan komunikasi. Telepon sehari bisa 3 kali oleh sang mantan, baru datang dari Jawa Tengah atau buru-buru datang ke rumah, diskusi sampai tengah malam. Kan mengikuti terus nih saya dengan beliau ini. Jadi tahu betul bagaimana perjuangan kita yang sungguh luar biasa. Meskipun kita deklarasikan baru 14 Februari. Tetapi kami tadi dari 7 Oktober saja belum ada apa-apa sudah seperti itu gitu. Nah, sehingga jangan kaget juga gitu. Pada saat ini yang menjadi masalah besar bagi kami adalah sudah diputuskan, kami baru diajak komunikasi. Dan yang kami sedihnya dengan tertawa bilang, lebih baik meminta maaf daripada meminta izin. Nah, ini yang sedih bagi kami. Ini seakan-akan komitmen itu dijadikan barang yang murah, ya. Maaf itu dijadikan komoditi atau obat yang murah gitu untuk untuk menghilangkan komitmen. Tapi nggak apa-apa, karena ketum kami bersyukurlah. Kami ini punya ketum yang luar biasa hatinya, jiwanya lapang, satria sekali beliau. Kemarin menyampaikan kepada kami dan juga menyampaikan di depan publik, udah kita move on, kita maafkan siapapun yang menyakiti kita. Selesai. Bang Zaki nyebut 3 kali sang mantan, tapi yang kami dengar Bang, ya, ini gimana? belum jadian Bang, belum jadi mantan, belum saling tembak satu sama lain. Ini kalau saya mau buka ya, pertama nih saya sampaikan 22 Januari ya, ada 4 orang saksi dan ada suratnya. Nanti akan dibuka oleh podcast. Wah, ini ada Bang Bestari nih gitu kan. Kemudian yang kedua 14 Juni menyampaikan di depan Pak SBY ya. Kemudian yang terakhir nih, tapi bukan hanya 3 kali, ini banyak. Beberapa kesempatan. Terakhir sampai ada surat. Dan surat itu sudah dibalas gitu. Ya mohon maaf, kalau misalnya katakanlah bagi kami ini bagi kami sih ini udah dekat, sudah proses gitu. Lalu kemudian kok katanya mungkin bapaknya belum menyetujui, misalnya nih. Surat ya kan? resmi katanya Bang. Iya, misalnya bapak, ya kan kalau mau resmi ke KUA dong. Surat cinta yang tak direstui. Nah itulah kita bingung, kenapa dalam 2 bulan terakhir terus kok belum nggak jadi gitu. Ini Bang, ternyata ya kan? Nah ini suratnya, ini tanggal 25 Agustus ini terakhir gitu. Ternyata kok nggak jadi. Dijanjikan ini. Ya mungkin takut ngomong sama bapaknya. Atau bapaknya belum setuju, mungkin ya. Kita nggak tahu, tapi yang kita tahu bahwa sudah dijanjikan, sudah disampaikan. Ya kita kan mengikuti itu. Tapi nggak apa-apa, ini kan bagian dari proses. Kita mengambil pelajaran dan hikmah saja. Bagi kami sudah cukup, karena bagaimanapun ketum kami sudah menyampaikan selamat. Jadi di sini saya menyampaikan selamat kepada Bang Bestari Barus. Capresnya sudah tidak lagi jomblo. Selamat kepada Bang Maman. Akhirnya ketumnya bukan Caimin Now lagi, sudah menjadi cawapres. Kan begitu. Harapan kami tentu semoga ini langgeng, bisa lanjut mendaftar dan sama-sama bisa ikut kontestasi di Pilpres 2024. Kalau kami ya udah, kita move on. Apapun yang terjadi kemarin ya sudah, ketum kami luar biasa ya kita ikuti. Nah tinggal selanjutnya nih yang saya bingung. Apalagi Bang? Dengan TV One. Mengapa saya ditempatkan di sini? Loh, emang saya mau tukeran? Bukan, emang saya udah pasti bersama Bang Andre. Kenapa saya nggak di antara Bang Andre dan Bang Deddy Sitorus misalnya gitu loh. Nah itu yang saya mau tahu gitu. Ini ada apa ini gitu. Ini ada apa gitu. Ya TV One ini. Sepertinya lebih serk sama yang merah nih, yang biru nih Demokrat. Nah itu dia. Bang Herzaki. Nyaman ya Bang duduk di situ ya Bang? Nyaman ya duduk di situ ya? Nyaman banget. Lebih enak kayaknya dibanding sebelum-sebelumnya gitu. Tapi gini Bang Herzaki, bukannya apa Bang ya, meskipun Abang udah move on dari Partai Demokrat, sudah beralih dan sudah mengklaim saat ini kami membuka diri dengan koalisi yang lain. Tapi itu kemana-mana Bang. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Pak SBY. Kita kena prank. Itu ke semua media menyebarkan itu. Sempat membuat kami bingung. Apakah betul ada yang tidak berkomitmen dari awal sehingga di tengah jalan berubah pikiran? Yang benar yang mana ini? Versi Demokrat atau versi Nasdem? Karena versi Nasdem seingat kami, ini kan baru hanya sekedar exercise dari Anies. Baru menyodorkan nama. Tapi belum putus, belum formal itu Bang. Ya istilah kasarnya beginilah gitu. Ya kan. Ya kalau emang belum putus jangan digrepek-grepek lah. Kan begitu gitu. Ya kan kalau kasar. Tapi udahlah bagi kami sudah selesai Bang. Sudahlah menurut kami, ketum kami juga sudah menyampaikan sudah. Itu bukan Pak SBY yang menyampaikan. Mohon maaf tadi yang kena prank. Itu ada masyarakat yang mengirimkan pesan kepada Bapak SBY. Wah Pak SBY, Demokrat kena prank oleh musang berbulu domba. Nah itu Pak SBY membacakan pesan. Jadi bukan Pak SBY yang
ngomong. Oke. Tapi ada pesan masuk dan sampai hari ini memang masih banyak pesan yang masuk. Tapi tadi lagi-lagi Ketua Umum kami luar biasa, hatinya sangat lapang. Kita move on, kita maafkan. Ayo kita fokus ke depan karena apa? Ada amanah dari masyarakat dan rakyat yang ingin perubahan yang telah disampaikan kepada kami harus kami perjuangkan. Apakah nanti bersama Bang Deddy Sitorus atau bersama Bang Andre Rosiade ya kita lihat. Tapi tolong nih. Kenapa Bang Deddy dulu? Padahal sebelahnya tuh Bang Andre loh. Nggak mungkin ini, aku sebelum kita lanjut lebih panas nanti siapa tahu kan. Ini ada 8 lagu yang cocok nih untuk Zaki nih. Ini bicara soal mantan. Yang pertama ada lagu Adele, Someone Like You. Ini pas dengan yang dibilang Bung Andre tadi nih. I wish nothing but the best for you, ya kan? Sometimes it lasts in love, sometimes it hurts instead. Yeah. Itu yang pertama. Ada lagu yang kedua nih, Ed Sheeran, Happier. Ini keren nih lagu. Oh, yang Indonesianya. Berhenti berharap, Sheila on 7. Yeah. Ada lagi The Massive di antara kalian para mantan. Yeah. Ini ngomporinnya sengaja banget. Bentar, kita gak ada. Ada Yovie and Nuno sempat memilikimu. Keren nih. Grand Fairly. Kalau Grand Fairly ini bikin baper. Maksudnya apa? Ya tadi udah jelas kan. Kalau dari ceritanya walaupun kemudian Zaki bicara tentang katakanlah pengalaman sebelumnya. Tapi dia sudah bergerak ke depan. Saya kira itu bagus untuk demokrasi. Karena kemudian kontestasi Pilpres ini tidak lagi hiruk pikuk soal elit. Kita sudah mulai bisa berjalan bagaimana politik ini membawa hiruk pikuk persoalan rakyat. Kira-kira gitu. Dan saya kira cepat-cepat lah bapernya diselesaikan supaya kita bisa maju Indonesia. Bisa merapat gitu. Salah satunya untuk maju kan harus bisa jalan. Oke, siap. Sebelum jauh ke sana, Bang Deddy, dulu. ada salah satu judul lagu ini Bang Bestari harus juga nanggapin. Kekasih yang tak dianggap. Apakah Anies AHY jadi bagian kekasih yang tak dianggap oleh Partai Nasdem? Musang berbulu domba, pengkhianat, tidak beretika. Ya tanya kepada Bapak Domba itu. Sama Bapak Musang itu. Kami tidak tahu Bang siapa Bapak Domba dan Bapak Musang itu Bang. Ya nanti ada yang akan mengakuin itu. Siapa sebetulnya Bapak Domba dan siapa Bapak Musang. Tapi saya ingin sampaikan kepada masyarakat sebetulnya. Kalau kepada Gerindra dan PDI Perjuangan, ya mungkin nanti akan ada hal-hal yang berproses ya terkait dengan mungkin mencari pasang-pasangan ini toh. Bisa saja nanti Gerindra dan Demokrat ternyata akhirnya bersatu, kan kita nggak tahu juga, masih panjang perjalanan kan begitu. Pertama, kalau tadi sesuai judul, siapa dalangnya? Dalangnya masyarakat loh Pak, warga negara bangsa ini. Yang menginginkan Anies dicalonkan sebagai presiden. Di dalamnya ada Nasdem ya. Maka Nasdem bergerak lebih awal mencalonkan Anies, mengusung Anies sebagai calon presiden. Dan dikatakan oleh sebagian besar pihak itu adalah gila, aneh, segala macam. Sekarang sampai kemudian dicalonkan 3 nama, ada lagi. Barang Bang Deddy ini berteriak-teriak, woi kader kami itu macam gak ada kader aja kalian. Kan kira-kira itu. Itu pun terlewati. Masyarakat semakin menuntut. Kami mau Anies dicapreskan. Kita mendekat kepada Demokrat. Ini harus ada karena nggak mungkin kami sendiri, gila kata orang kan gitu. Akhirnya jadi hampir waras karena Demokrat kemudian ingin bersama-sama. Tidak kemudian ada pembatasan di situ untuk tidak melibatkan PKS. Jalan terus, dapat lagi PKS. Tidak ada juga kesepakatan di situ kita hentikan yang namanya koalisi ini di 3 partai. Datang lagi yang lain. Dan kami masih mau satu lagi. Why not? Siapa boleh membatasi? Nanti Kang Maman akan jawab apakah beliau membatasi. Kalaupun ini nanti kita bisa bicarakan di tempat yang agak gelap sedikit. Jadi kehadiran daripada PKB itu di ruang gelap. Nggak boleh di ruang terang. Nanti berisik kali diambil orang. Kan gitu ya. Jadi kehadiran koalisi ini untuk mencalonkan Pak Anies Baswedan menjadi presiden.
Kita sering mendengar, saya nih paling depan mengatakan selalu, terserah kepada Pak Anies Baswedan mau siapa yang akan dia calonkan. Ingat, Bang Deddy dan kawanku dari Gerindra, koalisi itu antar partai, bukan partai dengan calon presiden. Maka banyak-banyak kita bicara nanti. Supaya jangan salah-salah, jangan langsung-langsung aja. Nggak tahu apa yang mau diomongin. Gitu. Maka jika kemudian ditanyakan, oh ini ada tikung menikung. Perasaan saya ngelihat Bung Deddy waktu itu di Mandalika gitu. Ternyata tikung menikung itu bagus untuk menjadi juara. Pada MotoGP itu bagus itu. Jadi dibenarkan itu Bang, kalau dalam politik bagaimana? Saya nggak bilang bahwa ini urusan tikung menikung. Tetapi tikung menikung itu adalah sesuatu yang bagus pada balapan-balapan internasional. Dan Nasdem itu partai modern. Begitu. Nah apalagi? Kemudian tanggal 20, ini banyak kali sebetulnya, tapi karena Bang Jaki ini soft, ya saya soft aja lah. Gitu, tapi kira-kira. Kalau kertas tadi kami lihat bisa setengah. Tunggu dulu, sendiri, 22 Januari 4 saksi. Ini belum dibuka siapa saksinya itu. Gitu loh, kita kepengen tahu loh. Kok cuma 4? Tim 8 itu ada 8, saksinya 4. Ini setengah kamar. Kemudian ada surat-surat tadi saya lihat, saya baru ini lihat surat. Surat dari Mas AHY kenapa nggak diperlihatkan balasannya? Ada, kan dipegang sama tim capres. Iya, boleh ini ada gunakan fotonya yang itu enggak gitu loh. Iya kan? Ini kan ada fotonya yang itu enggak. Saya juga sebetulnya kepengen melihat, biar masyarakat melihat. Ini surat-surat yang harusnya disembunyikan ternyata boleh dibuka ke depan publik. Ya buka aja gitu loh. Tapi tidak ada maksud apa-apa di situ gitu. Nah, yang menjadi keheranan saya itu pada waktu mendengar surat itu, tanggal 25 itu ada pertemuan. Pertemuan itu. Seingat saya, betul ya Bang Jaki ya? Ada pertemuan Pak Anies datang ke Cikeas. Kok genit-genit amat surat-suratan berdua begitu loh. Apa Pak Anies itu dalam keadaan yang bagaimanapun, dan kami kenapa tidak tahu bahwa ada surat itu diterbitkan, ada apa? Yang berkoalisi kan kita ini sebetulnya. Nasdem nggak tahu ada surat itu? Nggak tahu. Tiba-tiba kemudian di ujung sudah terjadi kehendak rakyat tadi, Pak Anies harus segera dicalonkan dalam waktu yang dekat, muncul itu surat. Anda nggak diberitahu oleh capres Anda? Tidak ada itu surat-surat itu. Tiba-tiba muncul aja di media sosial kan seperti itu. Nah, itu mengagetkan, tapi bagi kami itu tidak masalah. Ini masalah pilihan. Yang saya tahu pada terakhir kami ketemu di salah satu stasiun televisi pun kita masih bersepakat. Terserah Pak Anies, masyarakat harus tahu ini. Bahwa kawan kami mengatakan terserah siapa presiden capresnya. Siapa cawapresnya, yang penting presidennya adalah Pak Anies Baswedan. Saya berharap apa yang pernah disampaikan oleh capres Pak Anies Baswedan, capres kita lah sekarang itu kan, insya Allah ya, salam dulu. Nah, insya Allah itu bukanlah satu kebohongan. Beliau mengklarifikasi di salah satu stasiun televisi, dan menurut saya sudah tidak menarik lagi untuk membahas hal tersebut karena sudah sangat terang menderang, lebih terang daripada lampu studio ini apa yang terjadi. Berarti Bang Bestari, kita tidak mau itu bubar. Maka harus ada satu akselerasi yang dibuat. Demi apa? Demi Nasdem. Bukan kader Nasdem Caimin kok. Bukan Pak. Bapak tahu nggak Pak Caimin itu siapa? Ketua umum beliau ini. Nggak ada kait-kaitan dengan Nasdem ini. Jadi masyarakat juga harus tahu tidak ada kepentingan pragmatis Nasdem di situ. Itu penting untuk diketahui oleh masyarakat. Tidak ada kepentingan pragmatis Nasdem. Kita ikhlas demi apa? Keinginan rakyat, warga negara bangsa yang begitu besar, Pak Anies dicalonkan menjadi presiden. Bang Bestari, tapi Anies Baswedan sempat menyodorkan nama AHY kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, tapi tidak direstui. Pernah ditolak. Oke. Tapi pernah masuk Pak? Pernah masuk Bang tapi namanya? Tidak pernah ditolak, Bang Surya tidak pernah menolak nama AHY. Tunggu dulu.
tunggu sabar cuy. Kira-kira begitu. Ma Belanda masih jauh. Dan Bang Surya demikian hormatnya kepada AHY, ini adik saya punya masa depan yang baik untuk mengelola bangsa ini nantinya. Jadi nggak ada penolakan, kami nggak setuju. Kita tidak setuju terburu-buru, tapi karena sudah dalam kata di situ kemudian, dah ini jamnya, maka opsi-opsi sudah kemudian harus dilakukan. Maka kita jawab 3 September itu menjadi apa? Menjadi 2 September dan tidak menghilangkan hak Pak Anies Baswedan sebagai capres. Dan itu juga tidak kemudian menjadi masalah seharusnya buat Bang Herzaki dan kawan-kawan. Karena komitmennya adalah siapapun cawapresnya terserah Pak Anies, capresnya adalah Anies Baswedan yang sekarang menjadi capres kami ini. Bahasa tunggu dulu itu Bang, itu sinyal positif apa bukan? Karena kalau bahasa tunggu dulu, kesannya ya itu nanti diumumkan. Tapi tiba-tiba diumumkan Anies bukan dengan AHY, tapi Anies sama Caimin sesaat lagi ditanggapi. Situasi kita harus itu jedanya harus di Catatan Demokrasi pemirsa. Sebelum ke narasumber lain, boleh sedikit kita ke Bang Bestari. Apakah betul Anies sempat menyodorkan nama AHY tapi tidak mendapatkan restu dari sang Ketua Umum Partai Nasdem? Saya kira ini pertanyaan pengulangan, tapi saya jawab aja. Karena belum dijawab Bang dari tadi. Sudah. Tadi sudah saya jawab bahwa tidak ada penolakan. Tapi tunggu dulu bahasanya. Tunggu dulu. Ada lagunya nggak itu tunggu dulu? Ya kan? Coba nyanyikan. Tunggu dulu. Karena Mantan nggak ada. Belanda masih jauh. Ya kan? Masih ada mungkin hal-hal yang baik yang bisa terjadi. Ada lagi yang bergabung. Kita tunggu biar bersama-sama, kan begitu. Kalau AHY ditunggu dulu lama-lama, tapi kalau Caimin cepet banget tuh Bang. Ya, karena pada hari itu harusnya ada lagi yang menceritakan ulang tapping yang di sebelah sana. Di situ sudah timbulnya adalah opsi masing-masing. Karena nggak ketemu, ini mau cepat, kita mau entar. Ini bilang kalau tanggal 3 nggak ada kami mau permisi, ya kita percepat tanggal 2 ada. Tapi tidak kemudian menafikan bahwa ini tetap Anies. Caimin pilihan Anies? Caimin pasti pilihan Anies lah. Bagaimana enggak? Emang Anies bisa didikte-dikte orangnya? Kalau yang dia nggak suka, mana mau dia dijadiin sebagai pendamping? Infonya Pak Anies Tapi panggil, karena disodorkan. chemistry-nya pas dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia, jadi itu barang. Nah, apalagi? Jadi surat Anies yang disodorkan yang viral di media sosial itu tidak nggak ngerti akurat. saya itu suratnya, nggak ada tanggal. Itu tulisan nggak ada langsung apa. dari Anies Baswedan. Iya, Bang. masa ketemu surat-suratan, ya udah ngomong aja, harus ada trust di antara kita. Jadi Bapak pun kalau membangun koalisi nanti dengan siapa, harus ada trust antara partai politik dengan capresnya Pak. Oke. Jangan didikte-dikte capresnya. Orang cerai, ngajarin orang induk cerai. Ya bukan, ini kan saya kan cuma ngasih tahu aja. Ini. Bang Deddy parah nih. Bang Herzaki singkat Bang, Herzaki, silakan, ditanggapi Bang langsung Bang. Herzaki. Ya, ntar dulu. Pak, kalau kami pengalaman sama Mas Anies Bang. Memang harus banyak pengalaman Bang. Jadi tahu itu Mandalika itu tikungannya seperti apa ya kan? Sepang seperti apa, Sentul seperti apa, baru matang namanya itu. Oke. Dan nanti Bang tanggal 13-15 Oktober MotoGP lagi Bang. Kita nonton bareng. Itu beda topik ya Bang Herzaki. Bukankah dalam poin dalam piagam koalisi tersebut jelas Abang pun juga sudah berkali-kali sampaikan. Apapun presidennya tetap Pak Anies Baswedan, pilihan capres kami serahkan seutuhnya kepada Anies Baswedan. Mengapa ada ancaman tanggal 3 September akan hengkang? Ya, sepakat. Kami ini Demokrat yang menjadi permasalahan utama adalah kami berkomitmen penuh dalam koalisi perubahan memegang yang namanya piagam kerjasama 3 partai. Tuh. Ya, jelas itu pasal demi pasal 1 sampai 6 kita baca betul, kita laksanakan betul gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah saya berulang kali menyampaikan, ya kita memang sepakat bahwa Mas Anies lah yang menentukan cawapres. Ya. Ya. Tapi kalau Mas Anies sudah bolak-balik menyodorkan, kok ditolak terus kan begitu misalnya. Bukan gitu ditolak kan. Bang, ditunggu tadi. Jadi Tunggu dulu misalnya, katanya, ini misalnya gitu kan. Tapi yang pasti begini, kami komitmen. Tapi pertanyaan besarnya begini nih di sini. Kami komitmen, tapi menurut kami ada yang tidak komitmen. Bukan masalah penetapan siapa menjadi cawapres oleh Mas Anies. Bukan Mas Anies ini menurut kami. Tapi begini,
Nasdem juga bilang kita harusnya bagus nih nambah koalisi. Ya kami senang. Silakan teman-teman Nasdem inisiatif misalnya mau nambah koalisi. Kami senang. Tapi yang jadi masalah ada etikanya lah. Kami ini kan mitra koalisi. Kalau mau nambah ya ngobrol dong. Diskusi gitu loh. Bukan sudah ada kesepakatan ya. Partai A dan Partai B sudah ada kesepakatan nih. Padahal sudah ada kesepakatan namanya pegang kerjasama Nasdem, Demokrat dan PKS. Tahu ada yang buat kesepakatan sendiri, datang ini nih kesepakatannya ini, capresnya ini, cawapresnya ini, ya kan? Mau ikut nggak? Kan begitu. Kan jadi, wah gimana sih kita selama ini, mohon maaf ya, kami, Bang Deddy Sitorus, Bang Andre ini adalah saksinya semua. Pak Prabowo mau ketemu Pak SBY, datang ke Pacitan. Kami komunikasikan sebelum hari H. Hasil pertemuan kami sampaikan ke teman-teman Koalisi Perubahan. Ketemu dengan Mbak Puan. Sebelum ketemu kami komunikasikan. Diminta ketemu, kita ketemu. Hasil ketemuan kita sampaikan. Tidak ada dusta di antara kita. Kita terbuka. Nggak ada hidden agenda, nggak ada main belakang. Jadi kalau dari kami melihatnya seperti itu. Kalau ada diskusi, bahkan kemarin kan ada teman-teman PKS menyampaikan. Sebenarnya kalau masuknya lebih smooth, bisa didiskusikan, dibicarakan lebih dulu, nggak akan ini ada gaduh-gaduh segini. Nah ini satu itu. Yang kedua juga gitu, tadi kami juga bertanya-tanya, tidak setuju, terburu-buru, tunggu dululah katanya. Kan tunggu dulu gitu kan. Tapi luar biasanya keputusan bisa dibuat dalam satu malam gitu. Katanya jangan terburu-buru, tapi keputusan bisa satu malam. Lalu yang kedua ya, deklarasinya tanggal 2 gitu loh. Ini kan menjadi ajaib dan saya mengamini tadi yang disampaikan oleh Bang Bestari tadi mengenai Pak Anies ya. Apa sosok apa yang cerdas tadi kalau nggak salah disampaikan. Tidak bisa dipaksa ya Pak Anies. Benar kan? Tidak bisa dipaksa. Berarti itu ada tulisan tangan Pak Anies. Pak Anies orang yang cerdas. Sampai beliau menulis tentu ada pertimbangan gitu loh. Bukan asal. Benar-benar serius dari hati gitu loh. Jadi ya sudahlah gitu, kita tahu mungkin itu isi hati Pak Anies. Tapi entah mengapa tidak sampai 5 hari mendadak berubah keputusannya. Jadi mungkin saya baca lagi judul di sini. Misteri bersatunya Anies Muhaimin. Siapa dalangnya? Siapa Bang? Ya nggak tahu saya gitu. Masih misteri sampai Ya sekarang. bagi saya ini masih misteri, makanya ada diskusi. Inilah yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kami. Demokrat memegang teguh ya etika, integritas pribadi, komitmen politik. Silakan ngobrol, ajak diskusi kami Mas mitra Herzaki, koalisi. kami dengar terakhir dari Pak Anies sudah berupaya untuk berkomunikasi dengan pihak Partai Berkomunikasi Demokrat. hari Tapi Kamis. Nggak ada paginya respon langsung sama sekali dari Berkomunikasi Demokrat. hari Kamis malam, keputusannya hari Selasa. Kami tahu Rabu dari siapa? Dari orang lain. Dan tahu-tahu kami mesti mengkonfirmasi kembali kepada tim 8 ya Mas Anies. Tanya, apa benar ini? Iya. Dan kami kemudian nelfon Mas Anies, tanya, di mana Mas Anies di hari Kamis itu? Di mana? Ada di Surabaya, ketemu dengan ibunya ketua umum dari PKB. Kalau bayangkan, yang kami juga sedihnya gitu, meskipun udahlah ini karena disebut-sebut ya, soalnya kita nggak mau ngungkit-ngungkit nih. Bayangkan, Mas Anies ini sebelumnya, Mas Ahy bisa 3 kali ditelepon, tengah malam pun ditelepon. Tapi begitu ada keputusan bersepakat, Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Anies dan Muhaimin. Angkat telepon apa susahnya? Mas Ahy tidak ada dan lalu besoknya buru-buru ke Surabaya malah ketemu dengan calon yang baru, ngobrol dong sama kita. Mas Ahy mohon maaf ternyata bapak saya nggak setuju, bapak saya lebih maunya dengan yang ini pasangannya karena begini-begini pertimbangannya. Datang secara gentle. Kalau beliau waktu itu di bulan Juli, salah satu contoh, baru nyampe dari luar kota langsung Mas Ahy mau ketemu gimana? Wah ayo silakan ke rumah. Jam berapa? Ayo. Sampai 3-4 jam diskusi malam-malam baru sampai dari luar kota. Apa susahnya ini? Sebelum keluar kota datang dulu ke rumah Mas Ahy. Udah tahu kok bolak-balik ke rumah Mas Ahy kok Mas Anies. Tinggal datang, tinggal telepon, sering komunikasi pribadi. Tapi nggak ada. Ini Apa yang rasanya dilakukan? masih dalam banget. Belum Jadi, belum move on kalau dari bukan. jawaban ini, Bang Herzaki. Karena tadi ditanyakan, karena saya nggak mau nih, mohon Oke. maaf. Ada yang pinter berkata-kata dan bernarasi di tempat lain. Seakan-akan bahwa tidak ada kesalahan di sini. Tidak ada yang melanggar komitmen di sini gitu loh. Ya, seakan-akan bahwa Mas Ahy nggak bisa dihubungin. Ya gimana, Anda sudah memutuskan. Oke. Anda sudah memutuskan. Ngomongnya di Kenapa jadi Kamis. baper begini sih, Iya. Zak? Nggak, sorry. Udahlah, ini kayak gini Saya jadinya, ini kayak mau- ada Ini sulit kisah. Bang komunikasi Bukan, Demokrat. Nggak, ini karena kayak saya kan- saya dengar kisah saya ini, ada mengklarifikasi fakta. ada Bukan apa? fakta. Fakta, menurut Bang Herzaki. Ada atlet tinju dipukuli oleh anak SMA yang baru nggak latihan tinju terus teriak-teriak gitu. Malu kita ini.
sebetulnya disaksikan ini masyarakat. fakta, Bang. Karena tadi ditanya. Bang, faktanya, Bang. Jadi Katanya sulit sekali, jangan Bang, menghubungi gini loh. Demokrat. Jangan seakan-akan kita tidak bisa Apa? dikontak. Padahal mohon maaf tadi saya bilang di luar kota aja. Sinyal hilang, nelpon lagi. Sinyal hilang, nelpon lagi. Bisa 3-4 kali. Iya. Di luar kota jauh. Yang kedua, baru sampai dari luar kota, langsung ke rumah Mas AHY. Lagi Jadi gini. butuh-butuhnya. Izinkanlah Tetapi, Bang baru Jadi- menjawab ya. terakhir. Jadi gini. Tetapi kenapa susah sekali begitu ada keputusan di hari Selasa? Telepon dong Mas AHY. Datang dong ke rumahnya. Ya kan sudah Secara memutuskan gentle, kalau- secara satria. Itu aja. Kalau saya ya meyakini dengan sikap Mas AHY. Kalau Mas Anies datang Selasa malam, tengah malam. Atau misalnya Rabu pagi sebelum ke Surabaya datang dulu. Saya yakin Demokrat masih bersama dengan Mas Anies Baswedan. Sayang sikap Mas Anies sungguh tidak bisa kami terima. Mohon maaf. Mbak Bestari. Tapi begini, silakan. Jadi begini, ini sebetulnya saya merendahkan level saya ini kalau saya ngomongin yang begini gitu kan. Tapi nggak apa-apa lah kita semua. Saya ini tadi dari Ini yang lain anggota dewan dari terhormat loh, Bang. ya Merendahkan kalau level Bang. bicaranya tentang keluh kesah ini saya lebih memuji Bung Dasko. Hebat beliau itu. Ketika Cak Imin lompat dia bilang selamat saudaraku. Ya kan? Itu hebat sekali. Gitu. Nah, saya tadi dari kampung-kampung ini sebetulnya, dari Kemayoran. Dari Dapil. Karena saya ini ya, saya kan calon legislatif juga dari Nasdem nih kan. Jadi, nah selalu lah, nomor partai, nomor 5. Jadi, yang ditanya sama mereka ini loh. Ini yang ditanya, Bang kenapa jadi begini Bang katanya. Habis bagaimana? Gitu, itulah yang terjadi, itulah politik kita itu siapa cepat memutuskan maka dia akan mendapat kepercayaan rakyat. Siapa mengancam-ngancam dia akan lewat. Tapi sulit Bang angkat telepon AHY sampaikan keputusannya enggak, seperti maksudnya ini. AHY sulit angkat telepon itu iya. Ya Anda kan? sudah adakah komunikasi Apakah dengan AHY? karena bapaknya juga melarang angkat? Saya nggak tahu. Saya nggak mau menuduh. Saya di sebelah Mas AHY terus. Karena Saya di begini, sebelah Mas AHY sebentar dong. terus. Nggak ada telepon sama sekali. Hari Senin, Selasa, Ada. Rabu kita rapat terus. Ada Sempat dan telepon, sudah Bang? diklarifikasi. Nggak ada, Kamis malam. Sebentar dulu dong. Baru Kamis Bapak malam. namanya Anies Baswedan bukan. Saya juga bukan AHY. Jadi mereka yang mesti klarifikasi. Kalau begitu. Ya karena kita bilang ada, saya Klaim bilang Anda nggak ada ada. tapi ya. Di depan publik dinyatakan saya mencoba berkali-kali biasanya tidak sulit untuk berkomunikasi. Lewat ajudan gampang sekali langsung dapat waktu. Hari ini kenapa jadi sulit? Oke. Memang tidak ada komunikasi karena nggak nyambung. Kalau nyambung itu komunikasi. Kan begitu tuh. Dan itu sudah dijelaskan di mana-mana. Ini yang saya sampaikan tadi di dapil saya di Jakarta Pusat. Baik, kuncinya Jadi komunikasi Bang levelnya Bestari sebetulnya dan Bang level Herzaki Jakarta ya. Pusat ini. Sebenarnya yang melakukan Gitu loh. pemindahan cepat. Masuk Pak Eko. Kita juga mau dengar suara dari PKB seperti apa. Karena PKB yang tadinya sudah solid, sudah betul-betul menjunjung tinggi Deal-dealan dengan di Prabowo belakangnya. Subianto akhirnya pindah juga, berpaling juga. Dianggap berdosa nggak? Bang Andre, singkat aja. Dianggap berdosa nggak PKB? Kan kalau pernyataan sikap Gerindra kan sudah jelas. Bahwa kami menghormati pilihan politik PKB. Kita dengarkan jawaban selengkapnya dari PKB dan juga Gerindra, PDIP dan pengamat politik juga bersuara sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Itu tadi disampaikan pada saat deklarasi. Saya mau ke Kang Maman langsung nih. Kang Maman, jadi apa sih yang kemudian deal-dealan di belakang dalam waktu singkat? Karena sudah ada Demokrat yang sudah hampir 1 tahun kemudian. Namun jawabannya tunggu dulu. Tapi kalau Cak Imin cepat kali. Iya, ini kan membuktikan bahwa politik itu dinamis, satu. Yang kedua, kalau ini disebut ujug-ujug atau cepat, enggak juga. Karena ada komunikasi-komunikasi antara kami ya di Nasdem dan juga di PKB, terutama para kiai-kiai yang memang dari awal mendukung Pak Anies. Misalnya ketika saya mendampingi ketua umum kami Gus Muhaimin di Mekah, kita ketemu namanya Kiai Taifur Mawardi. Beliau murid dari seorang ulama harismatik Sayyid Muhammad. Nah ketika itu Gus Muhaimin nanya sebaiknya saya bagaimana dan lain sebagainya. Maka kalimat Kiai Taifur itu menarik. Sebaiknya Pak Muhaimin dengan Pak Anies aja untuk menyempurnakan
meneruskan keberhasilan Pak Jokowi. Itu kata kuncinya. Makanya ada kalimat keberlanjutan, perubahan untuk keberlanjutan. Anies Baswedan kan perubahan. Iya, keberlanjutannya itu bahwa dianggapnya kalau hanya sekedar perubahan, seolah-olah mengoreksi secara keseluruhan Jokowi dan sebagainya. Tapi dengan keberlanjutan kita ingin menganggap seperti dalam pidatonya Gus Muhaimin bahwa Anies Muhaimin akan meneruskan apa yang baik dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dengan sesuatu yang sempurna sesuai amanat konstitusi. Nah setelah itu kita ketemu banyak kiai-kiai, termasuk kakaknya Gus Baha, namanya Gus Mahasin. Dia keliling juga, ini bagaimana? Nah ketika itu Gus Muhaimin sebagai ketua partai tetap pada mekanisme partai. Akhirnya kita rapat, saya sebagai sekretaris wakil sekretaris Dewan Suro menggagas ketika rapat Dewan Suro, ayo Pak Kiai kita bikin survei kecil-kecilan. Siapa yang mau tetap dengan Prabowo, siapa yang mau pindah ke Ganjar, siapa yang dengan Anies. Tiba-tiba suaranya menarik dengan penjelasan masing-masing. Ini kita bawa ke ketum. Akhirnya ketika ketum ketemu dengan Pak Surya Paloh ada tawaran itu, maka tetap Pak Muhaimin tidak bisa memutuskan. Akhirnya rapatlah pada hari Jumat itu di rapat pleno DPP, lalu sorenya di rapat gabungan yang melibatkan DPW dan keputusannya dua. Satu, terima pinangan Anies Muhaimin. Yang kedua, deklarasi harus secepat-cepatnya. Nah maka saya klarifikasi. Yang bilang deklarasi harus secepat-cepatnya siapa Bang? Di rapat gabungan. Amanat mandat dari mekanisme tertinggi di partai. Maka sebenarnya Pak Muhaimin mau ketemu Pak Prabowo pada malam Sabtu itu. Tapi karena rapat itu mengharuskan beliau harus hadir malam itu lalu besoknya deklarasi, akhirnya tidak sempat. Nah ini mungkin beda Pak. Karena bagaimanapun kita 1 tahun 18 hari sampai hari Jumat itu bersama dengan Prabowo, komunikasi kita bagus. Saya, Bang Andre, apalagi kita dengan senior kita Pak Dasko dan sebagainya, bukan hanya sekedar keliling Prabowo Muhaimin, tetapi lebih dari itu apa yang menjadi imaji kebangsaan kita dalam melihat Indonesia ke depan dibicarakan. Kang Maman, berarti tidak ada sama sekali unsur sakit hati karena tidak dilibatkan dalam pembentukan koalisi Indonesia Maju yang namanya tiba-tiba berubah. Pak, di politik itu tidak boleh baper. Di politik itu tidak ada sakit. Tapi politik itu harus rasional. 1 tahun 18 hari, belum juga ada kepastian dan lain sebagainya. Maka kiai-kiai mulai bilang, Pak Muhaimin tolong deh, ini kita udah melewatkan momentum. Momentum Ramadan lewat, Idul Fitri lewat, Idul Adha lewat, sekarang tahun baru Islam. Padahal NU punya kekuatan di hari-hari kultural itu, masyarakat itu. Maka tolonglah kita waktu kita sampai ke November itu sudah sangat dekat. Kata Pak Muhaimin, saya ini hanya penerima mandat, nggak bisa memutuskan. Makanya saya disuruh, Dewan Suro rapat duluan. Kita rapat, dan Tanfid rapat, Rakernas DPW rapat. Tapi kala itu memang Prabowo tidak ada sama sekali serk sama Muhaimin untuk jadi pendampingnya. Nggak ada obrolan ke sana, belum jauh ke sana. Bapak-bapak, kita sudah bikin sekretaris bersama di Menteng. Kita sudah ada obrolan. Saya bareng Badasko ada di Mekah. Badasko sampai bilang, sabar. Tetapi kan itu adalah perspektif saya dengan Badasko. Kiai-kiai di kampung. Di atas Pak Muhaimin itu istilah beliau dalam pidato, ada yang di atasnya lagi. Apalagi ada mekanisme istikharah, ada mekanisme tanya ke kiai-kiai. Sampai terakhir saja, Pak Muhaimin masih tanya, ada enggak kiai-kiai kita yang ada di Mekah? Ternyata ada. Namanya Gus Baidowi Demak. Gus Baidowi ada di sana, tolong istikharah di Mekah. Apakah kalau kita menerima lamaran Nasdem, Anies Muhaimin itu, bagus enggak? Dia istikharah, maka dia ternyata mendapatkan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Selama demi kebaikan terima Anies Muhaimin. Selama demi kemajuan Indonesia terima Anies Muhaimin. Bang Andre Rosiade. Itu. Keputusan PKB cepat sekali, Bang Andre Rosiade. Dari Gerindra. Apa Bang? Gerindra Bang. Kena auto panik gak nih setelah pindahnya PKB ke Koalisi Perubahan untuk Persatuan? Tadi kan Bang Bestari
dan juga Kang Maman sudah mengomentari bagaimana sikap Partai Gerindra. Dan saya ulangi lagi nih, kami sangat menghormati keputusan saudara kami PKB. Itu haknya PKB. Dan dalam statement resmi Partai Gerindra yang disampaikan oleh Ketua Harian kami setelah mendapatkan informasi resmi ofisial dari PKB, Bang Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, melakukan konferensi pers terbuka. Apa pernyataan Bang Dasko? Ya, mewakili pernyataan resmi Partai Gerindra, kami menghormati keputusan PKB. Kami doakan teman-teman sukses di tempat barunya, dan mari kita jaga terus komunikasi dan silaturahim untuk tetap kita menciptakan iklim demokrasi dan pemilu yang aman, damai, dan riang dan gembira. Itu pernyataan resmi dari kami. Saya mau nambahkan sedikit aja. Waktu ulang tahun kami di Solo, saya diminta ketum untuk mendampingi beliau ketemu presiden. Presiden turun dari mobil, Pak Prabowo nyambut. Saya bilang, Pak Presiden, bagaimana Pak Prabowo Muhaimin? Cocok, kata Presiden, cocok. Nah waktu di ruangan dulu nih. Di ruangan itu sudah ada Pak Erlangga, sudah ada Pak Julhas ketika itu. Lalu saya tanya ulang. Itu artinya apa itu? Nah nanti dulu, saya tanya ulang lagi. Pak Presiden, ini Pak Muhaimin, Pak Prabowo Muhaimin cocok kan? Saya udah bilang tadi Kiai Maman, cocok. Tinggal nyari penghulunya, nyari momentumnya. Jadi di PHP? Bukan. Ketika itu waktu itu ini boleh kita bukan Ustadz Manan waktu itu berharap jawaban yang jujur dari presiden atau jawaban seorang presiden? Bukan. Jadi ketika akhirnya Gus Kausar bilang, ya Bapak lah, presiden itu Bapak menunjukkan bahwa sesungguhnya hubungan kami dengan Prabowo itu hubungan yang sangat baik, konstruktif dan sebagainya. Tetapi soal jadi atau tidaknya diserahkan kepada mekanisme partai masing-masing sehingga dinamis saja. Orang bisa membentuk, misalnya yang pertama bikin koalisi, Golkar, P3, PAN. Begitu asik mereka tiba-tiba pindahnya masing-masing. Dan tidak ada pembicaraan apa-apa. Apakah itu menjadi sesuatu yang jelek di tengah politik kita? Jawabnya tidak. Seluruh partai punya kedaulatan dan kemandirian. Seluruh partai juga punya pikiran bahwa kita di 2004 punya target masing-masing. Maka ketika kami menerima pinangan dari Nasdem, siap Kang, amin, amin. Nasdem ya yang Minang ya, bukan Pak Anies ya. Nasdem, sekali lagi saya merasa bahagia karena kami punya Gerindra dengan senioritas dan juga bimbingannya tidak ada apa-apa. Oke. Maria ini serius bukan bercanda, bukan? Iya. Ini Bukan serius. bro, bukan bro. Bang Oke. Andre. Jadi gini, menyampaikan yang disampaikan Kang Maman, kami merespon malam itu, dan Gus Jazil dan Kang Cucun merespon sesaat sebelum deklarasi di Surabaya, bahwa menyampaikan bahwa memang selama 12 bulan 18 hari ditambahkan oleh Kang Maman bahwa komunikasi PKB dan Gerindra sangat baik ya. Tidak ada satupun kesepakatan yang kami langgar, bahwa Gerindra memang kawan seperjuangan yang selalu setia dengan piagam kerjasama. Nah memang belum berjodoh saja. Ini punya lumbung suara di Jawa Timur, Ya, punya suara sebentar. NU kok dilepas Bang? Tidak ada yang lepas. Pak Prabowo itu bahkan ini jadi selesai ya. Tidak ada masalah antara Gerindra dan PKB. Meskipun saat ini kami tidak dalam satu barisan, tapi komunikasi masih sangat baik. Silaturahim tetap terjaga dan percayalah. Ya. Jadi gini. Dan percayalah, ya, tanggal 2 September itu sebelum koalisi Partai Nasdem dan juga PKB mendeklarasikan diri di Hotel Majapahit Surabaya, Pak Prabowo kan pagi-pagi menerima deklarasi Partai Gelora. Nah, kebetulan saya hadir di Jakarta Theater, Pak Prabowo menyampaikan, insya Allah PKB akan kembali bersama kita. Itu satu. Yang kedua, Pak Prabowo waktu menutup pidato menyampaikan, hidup PKB. Itu menunjukkan apa? Pak Prabowo sangat menghargai teman-teman PKB. Dan Pak Prabowo berkomitmen, kalau beliau diberikan mandat oleh rakyat, beliau akan mengajak seluruh kekuatan yang ada, PKB dan yang lain-lain untuk bergabung
membangun Indonesia Bang secara Andre, bersama-sama dengan tapi semangat kita juga gotong nggak akan royong. lupa Bang, pidato Pak Prabowo pada saat deklarasi dengan Partai Gelora tersebut. Ada aroma-aroma menyindir pengkhianatan PKB di sana. Nggak, Tidak Pak- mulus-mulus saja Pak nampaknya. Prabowo tidak pernah menyindir PKB, saya ada di situ. Saya nggak tahu. Aroma Bang. pengkhianatan itu Aroma-aroma mengarah ke itu siapa siapa, itu? Bang? Yang jelas sikap resmi Partai Gerindra tidak pernah menyindir PKB. Jadi yang dimaksud pengkhianatan itu siapa? Saya nggak tahu. Yang Katanya jelas, di situ, Bang. ya saya yakin persis Pak Prabowo tidak menunjukkan itu ke teman-teman PKB. Hanya memberikan gambaran bahwa dalam dunia politik di seluruh dunia itu kadang pengkhianatan itu ada gitu loh. Kami juga punya pengalaman dulu. Nasdem maksudnya Modali siapa calon kandidat tertentu, kami modalin, kami Siapa, Bang, dukung, maksudnya, Bang? pamit pun tidak gitu loh. Itu biasa saja. Dalam demokrasi hal itu biasa saja. Makanya tadi waktu Bang Deddy bilang ada lagu mantan-mantan, saya tanya ada mantan terindah nggak? Ternyata nggak ada lagunya dikutip oleh Bang Deddy gitu loh. Saya rasa Oke. Jadi Pak, disindir, hubungan PKB dan Gerindra sangat baik. Harmonis Bang. No hard feeling. Dan insya Allah kalau Allah mentakdirkan kita akan tetap bersama-sama nanti. Waduh, Jadi gimana nih Bang? saya rasa gini Bang Andro, Mbak. Ini pola-pola yang sudah menarik. Misalnya apa yang dilakukan oleh PDIP misalnya ya. Mbak Puan ketemu semua partai. Lalu kita juga ngobrol waktu kita masih dengan Gerindra. Kita sempat diminta ketemu dengan Pak Ganjar lalu dapat lovebird dan lain sebagainya. Itu hal yang ingin mengajarkan pada bangsa ini. Politik itu hanya alat untuk memberikan kemaslahatan kepada rakyat. Walaupun di belakang layarnya ada sedikit rame-rame riak-riak dan lain sebagainya. Banyak Bang riak-riaknya. Iya, tapi akhirnya dengan masuknya Anies Muhaimin secara cepat, ini kan kita nunggu nih Pak Prabowo milih siapa, ini nunggu nih Pak Ganjar milih siapa. Masyarakat lebih senang sekarang melihat bahwa Pilpres sekarang pilihannya lumayan banyak. Lalu masyarakat juga akan melihat nanti visi misinya apa, kapasitasnya bagaimana. Dan ini yang disebut dengan edukasi politik terbaik yang diwariskan oleh kekuasaan sekarang. Dan itu harus dicatat loh Pak. Dan kami dengar juga AHY ini masuk radar PDI Perjuangan. Karena Puan Maharani pernah menyebutkan salah satu kandidat cawapres dari Ganjar Pranowo adalah AHY. Bang Deddy Sitorus nanti bisa komentar. Usai jeda berikut ini hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan diskusi seperti yang tadi Andromeda sampaikan. Kita cukup ingat ya Andro ya, bahwa Puan Maharani sempat sampaikan nama AHY masuk dalam radar cawapres bagi Ganjar Pranowo pada saat itu lagi solid-solid ya dengan koalisi perubahan begitu. Apakah saat ini wajah sumringah Bang Deddy ini karena sudah menjalin komunikasi intens dengan Bang Herzaki dan kawan-kawan? Udah fix nih Bang? Sebentar dulu, sebelum Bang Deddy ini apa? CLBK, cinta Lama bersemi kembali. Antara Demokrat dengan Abang ini udah dari tadi ngomong, kita mau ngomong aja masih sempat-sempat dia ngatur narasi coba. Mau ngasih judul lagu tadi Bang. Bang Wih, Deddy, coba silakan. nih. CLBK, Jadi saya sebelum sampai ke sana pertama dari melihat perdebatan tadi dan mencoba memahami, merasakan ya apa yang terjadi di antara teman-teman ini tapi saya tidak mau berkomentar soal itu. Saya jadi bersyukur kita punya ketua umum yang namanya Megawati Soekarno Putri. Ya? Masuk gitu bareng. Yang ternyata tidak saja mengajarkan kami sejak masuk PDI Perjuangan untuk belajar yang namanya kesabaran revolusioner. Dan Ibu Mega sudah membuktikan itu. Betapa kuatnya dia sebagai seorang perempuan menghadapi tekanan rezim, juga menghadapi ketidakpastian dalam politik. Ya, dan itu terus terang saya tadi terpikir, jadi ibu itu nggak omong kosong ngajarin kita kesabaran revolusioner. Karena beliau tunjukkan, tidak ada rasa takut sedikit pun, ya, tidak ada rasa panik mau begini begitu. Saya melihat bahwa kita memang dididik dengan benar. Karena apa? Memang kalau tadi ini soal pacaran, mantan segala macam, kan selalu memang ada yang namanya romantika, ada yang namanya dinamika, ada yang namanya dialektika. Hal yang biasa saja dalam politik, dalam hubungan juga begitu, ya. Nggak tahu saya sebelah sini pelaku, ada korban, pelaku, ada korban, itu kan dinamika semua, iya kan? Tapi yang paling penting adalah saya hanya bertanya, apakah itu membangun peradaban politik kita menjadi lebih baik? Apakah benar apa yang dikatakan oleh Ustadz Maman tadi, bahwa ini memberi pelajaran yang berharga bagi
bagi generasi yang akan datang. Saya dari tadi coba berpikir, pelajaran apa sebenarnya yang kita dapat dari hiruk pikuk elit kita hari ini? Yang kita dapat adalah adanya selalu bahwa adanya ketidakpastian. Satu, yang kedua, ya kalau suka jangan suka banget, benci jangan benci banget gitu ya kira-kira ya kalau menurut saya. Jadi kalau tahapnya masih pacaran ya nggak usah lah pakai rumusan harta gunung gini kan kira-kira gitu nih urusannya jadi rame gitu kan. Padahal kita kan tadi seperti di awal saya bilang ya romantika, dinamika, dialektika itu hal yang biasa. Tetapi yang menjadi persoalan kan ketika ada tadi soal perjanjian pranikah itu akhirnya semua bisa memandang dari sisi sudut pandangnya masing-masing dong gitu loh. Nah, lalu tadi kembali ke pertanyaan ya, tadi kan sudah ya saya bersyukur punya ketua umum perempuan namanya Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu. Ini posisi Bang Deddy loh paling ini enak, ini berkah buat Indonesia loh. Ya, berkah buat Indonesia loh. Saya nggak kebayangkan kalau ini laki-laki ketua umum kita lalu ikut nih. Ya dansa-dansi politik betapa hari ini nggak ada yang ngomong negara lagi nih. Pasti semua ngomongnya soal siapa dengan siapa gitu loh. PDIP. Ya, jadi soal apakah AHY berpeluang menjadi wakil presiden, peluang itu masih ada. Nama-nama yang saat ini sekitar 2 atau 3 yang sedang direnungkan, didiskusikan, didalami oleh Ibu Ketua Umum, itu mudah-mudah. Salah satunya ada nama AHY? Ya itu yang berwenang nanti menjawab DPP lah ya. Dan itu tugas Anda juga sebagai wartawan mencari. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa calon kita insya Allah mudah-mudahan itu memang anak muda. Karena kita membutuhkan presiden dan wakil presiden yang memang bisa berdialog dengan anak-anak muda. Kan seperti itu. Karena memang jumlah pemilih muda kita ini kan mencapai 52% dari total pemilih yang ada. Jadi memang agenda-agenda yang punya dialektika yang baik dengan anak muda pasti akan mendapat tempat. Nah, terus terang ya ada banyak pertanyaan seharian ini dari kemarin juga saya banyak menerima pertanyaan. Apakah Demokrat akan dengan PDI Perjuangan? Apakah Pak Ahy bagaimana? Saya bilang PDI Perjuangan ini kan partai yang terbuka. Anytime. Ya, mau bertemu dengan Ibu Mega, mau berdialog dengan PDI Perjuangan. Tetapi kan kita menunggu sikap politik final dari Demokrat dong. Ya toh karena kalau soal ketemu komunikasi itu kan sudah intens kita lakukan gitu. Dan apapun itu detik ini, Bang? Iya dong. Okay. Ya. Dan tidak hanya satu channel gitu, formal, informal dan apalagi kita di DPR kan sering ketemu dengan teman-teman, sering berdialog gitu ya. Tetapi yang ingin saya katakan adalah bahwa sebenarnya jujur aja kita terlalu gaduh nih urusan ini. Saya membayangkan begitu banyaknya ruang publik yang dialokasikan untuk acara-acara yang hanya menyangkut kepentingan elit ini. Terlalu banyak daripada kita bicara soal anak-anak muda ini. Soal persoalan yang banyak sekali di sekitar kita gitu. Dan ini media juga punya dosa loh ini. Ya selalu membawa hal-hal yang bersifat benturan Kita cari pencerahan Bang. Ya yang didapat apa? Kalau pencerahan yang dicari yang ngopi berdua. Kita klarifikasi Bang, makanya Bang Deddy yang kita undang terus kan Bang? Enggak, saya begini, ya oke lah. Saya memandang itu kedaulatan partai lah masing-masing ya. Okay. Untuk memutuskan dengan siapa, pada siapa gitu ya. Tidak juga kita merasa paling baik ya. Makanya tadi saya katakan saya merasa mendapat pencerahan dari apa yang dialami teman-teman ini. Tapi saya berharap bahwa masyarakat tidak menangkap ini sebagai di mana loyalty, dignity, decency itu emang tidak ada dalam perbendaharaan partai-partai politik. Itu kan bahaya. Ya, itu sangat berbahaya. Dalam politik itu harus ada dignity, harus ada decency. Gitu loh. Kalau tidak ngeri banget nih politik. Apa aja bisa. Ya, Baik, bikin U-turn di jalan yang udah ada jelas tanda U-turn nggak boleh, masih juga dibablas. Nah ini saya kira ya yang perlu kita pelajari dan saya berharap kami juga ingin menyampaikan selamat buat Pak Anies dan Pak Gus Imin ya Cak Imin yang sudah mendeklarasikan secara konkret. Kita tunggu nanti, benarkah itu sampai? Kok ragu sih PDIP Bang? Ya kan belum. Sampai pendaftaran Bang, sampai pendaftaran. Oktober nanti Bang. Kan tadi kalian yang bilang bahwa perubahan itu kan pasti, itu biasa. Bukan ini soal pasang, bukan soal partai. Kalau partai kan udah cukup, jadi nggak terlalu penting. Kita terus saja. Ya oke. Tapi itu yang kita tunggu. Lalu apakah nanti Pak Prabowo dengan siapa, Pak Ganjar dengan siapa?
Saya kira tidak akan menjadi isu yang sangat penting. Yang penting kita cari tahu sebenarnya apakah memang ini untuk kemaslahatan rakyat. Atau sekedar untuk kepentingan partai. Atau sekedar untuk kontestasi. Ini yang sebenarnya kita ingin lihat. Ya, dan kami berterima kasih kepada kerjasama politik yang sudah kami bangun dengan 3 partai lain yang mudah-mudahan akan bertambah, insya Allah, dan itu berkah karena semakin banyak teman seiring sejalan, semakin banyak otak berkumpul. Ya, sinyal mengerucut ke Demokrat seperti Demokrat, ya tentu saja. Kenapa tidak? Ya, clear. Yang lain juga boleh gitu loh. Ya kalau yang sudah berteman aja bisa cerai, masa yang nggak pernah jadian nggak boleh gabung kan lucu itu. Iya kan? Kita boleh ke Ibu Husnul, Bang Deddy, bagaimana Bu Husnul melihat ini, Bu? manuver para elit politik yang dipertontonkan di ruang publik ini? Saya nggak bisa mengambil kesimpulan seperti itu. Put it everything in perspective di dalam konteks itu. Sebagai ilmuwan politik tentu saja inilah dampak dari undang-undang capres persyaratan 20%. Sehingga elektabilitas menjadi kunci atau bahkan untuk syarat mendaftar saja begitu. Jadi regulasi, ini persoalan regulasi. Yang kedua, tidak adanya koalisi permanen di dalam kepolitikan kita. Jadi memang cair, mau nggak mau ya itulah dampaknya di dalam konteks itu. Kita belum bisa membangun model kayak koalisi Pakatan Harapan kayak di Malaysia atau koalisi partai liberal dengan partai nasional di Australia yang sudah berpuluh tahun. Akibatnya ya put it everything in perspective. Nah koalisinya dibangun oleh apa? Kalau kita bahas koalisi ideologis ataukah sosiologis ataukah psikologis karena merasa sama seperti itu. Nasionalis sekuler, nasionalis religius atau seperti apa. Ya, atau juga untuk kepentingan rasional. Rasionalnya elektabilitas, menambahkan pundi-pundi suara karena politik kita, pilpres kita, pemilu kita itu sangat ditentukan oleh, bukan sangat ditentukan, dipengaruhi yang sangat kuat dominan oleh lembaga-lembaga survei. Sehingga daerah mana nih yang belum kuat. Sehingga terjadi misalnya PKB yang between quote ya, konstituen loyalnya itu ada di Jawa Timur, tentu saja dilirik oleh partai-partai yang lain di dalam konteks ini untuk diajak berkoalisi atau untuk ikut berkoalisi. Atau dengan mudah waktu itu pada saat pertama setahun lebih dengan Gerindra misalnya. Jadi kalau dilihat dari situ persoalannya tadi yang dikatakan Ibu Mega sebetulnya tidak hanya cuma perempuan. Ibu Mega itu tetap punya yang disebut male power relation, namanya Soekarno. Ya, ada Soekarno Putri di belakangnya. Jadi punya kekuatan besar di dalam konteks sejarah kepolitikan di Republik kita. Nah, untuk apa berkoalisi? Tentu saja untuk persyaratan pencalonan 20% kan. Saya sudah dari sejak 2005 waktu di Komisi 2 masih jadi anggota KPU. Saya seringkali mengingatkan hati-hati membuat peraturan perundang-undangan. Anda kok yang kena. Dulu dari 51 atau 52 anggota Komisi 2 saat itu saya ngomong Anda duluan yang kena. Ternyata betul dari 52 itu cuma 2 apa yang terpilih kembali di dalam pemilu 2009. Jadi ini juga hati-hati. Di 2004 itu ada 5 pasang. Jadi semakin banyak pasangan capres sebetulnya semakin baik bagi pemilih. Cuma tadi kembali lagi kata Bung Deddy ya, rakyat sebetulnya juga capek dengan elit politik yang ribut. Tapi sebetulnya di dalam politik ya begitu. Lebih baik berdebat apapun itu daripada kemudian karena di dalam demokrasi itu excluding the use of force. From bullet to ballot kayak gitu kan. Dari senjata menjadi omong-omong. Cuma persoalannya tingkatkan kualitas omong-omongnya. Apa omong-omongnya? Bagaimana melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan bangsa. Kemudian mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi bukan rakyat Vietnam, bukan rakyat Cina, bukan rakyat India, bukan rakyat Australia. Tapi anak bangsanya sendiri. Jadi omong-omongnya itu selesailah dengan urusan ini. Karena memang gak ada koalisi permanen di Republik kita. Gak ada. Kecuali nanti setelah Pilpres ini coba dibangun koalisi-koalisi permanen. Yang terjadi seringkali anti kompetisi. Partai politik maunya 20% lah, di atas 20%. Yang bisa maju cuma PDIP.
ya, 22, sekian persen. Jadi cuma PDIP yang bisa rekrutmen kadernya sendiri. Kalau yang sekarang tersaji Bu Husnul, karena sedang ramai juga hari ini, harusnya dari KPK ingin memanggil salah satu kandidat. Kita sebutnya Muhaimin Iskandar. Sudah itu mengatakan, lagi ramai sekali Ibu Husnul. Saya sudah 2005 ya, artinya berapa puluh, 18 tahun yang lalu. KPK, jangan jadikan KPK menjadi alat untuk menghancurkan lawan-lawan politik. 2005. Dan waktu itu KPU zaman saya sudah membawa ke Mahkamah Konstitusi. Karena KPK ini dia adalah alat rezim eksekutif atau yudikatif. Jangan dicampur-campur. Anda melihat itu Bu, sekarang itu KPK dijadikan alat politik? 2005 saya sudah bicara begitu. Sampai sekarang? Lebih. Sampai sekarang malahan gini. Kadang-kadang anak-anak mahasiswa nih ya. Suka melihat gini, pokoknya anti korupsi. Anda lihat di lembaga KPK sepertinya malaikat. Enggak. Di KPK itu polisi dan jaksa. Dua lembaga yang sebetulnya juga termasuk dalam kutip, tanda kutip kayak gitu ya, korup juga. Bukan ditaruh di KPK kemudian menjadi bersih. Nah ini adalah tantangan dari bangsa kita bagaimana menyelesaikan. Korupsi ada dua, koruptor sejati dan yang dikoruptorkan. Ini tudingan Ibu Husnul serius sebenarnya, apakah ada bukti Ibu? Apa? Ada saya bukti sudah bahwa... pernah dipanggil KPK loh. Okay. Saya pernah diinterogasi KPK. 3 tahun saya berurusan dengan KPK dan sampai kemudian undang-undang pasal 53-nya kita bawa ke Mahkamah Konstitusi dan memang itu bertentangan dengan meskipun undang-undang itu murni dasar. proses hukum. Nah, dalam konteks politik seperti ini kan kemudian membawa pasal-pasal hukum. Sepertinya itu legal, adil dan sebagainya. Betul. Kenapa baru sekarang 2012 misalnya? Dan apakah cuma calon ini saja? Kita masih melihat, makanya berhati-hati. Saya sudah 2005 sudah mengatakan itu. Bahwa jangan gunakan KPK menjadi alat untuk menghancurkan lawan politik. Karena di dalam demokrasi tentu saja oposisi itu menjadi sangat penting. Oke. Ya, jadi mari kita semua bersama-sama untuk membereskan. Kesimpulan. Jangan gunakan KPK menjadi alat politik. Ada buktinya katanya Bang. Saya kira kita jangan terlalu cepat lah mengambil kesimpulan itu. Ya, apalagi langsung mengatakan jangan, artinya kan sudah. Ya, ini perlu diklarifikasi, perlu Anda membuat forum untuk KPK mengklarifikasi ini. Dan kita juga jangan terlalu melebar lah kemana-mana kalau menurut saya pembicaraannya ya, nanti betul, masalah seperti itu. Koalisi masih tapi sangat cair sekali, kita tunggu sampai hari pendaftaran Bapak-Bapak, kita harus jeda hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru masyiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada, wabil khusus kepada seluruh para narasumber yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, tidak mengurangi rasa hormat saya, rekan-rekan kita, adik-adik para mahasiswa, dan pada seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita sudah dengarkan dialog panjang tentang drama politik kita yang akhir belakang ini terjadi. Rasanya lebih seru daripada drama Korea. Bahkan memang itulah politik di Indonesia, terkesan penuh bagaikan sandiwara yang penuh dengan adegan-adegan yang paling menegangkan. Bagi rakyat kita Indonesia inilah pembelajaran. Bahwasannya kalau ditanya siapakah misteri dalam terjadinya antara Anies dan Pak Caimin jadi bersatu, cuma satu kepentingan. Sebab dalam dunia politik tidak pernah akan ada yang abadi kecuali kepentingan. Yang kedua, karena ada yang dipentingkan. Siapa yang dipentingkan adalah suara Nahdliyin. Saya jujur, karena yang dikejar oleh Pak SP alias Nasdem dan juga Pak Anies, suara Nahdliyin di Jawa Tengah dan di Jawa Timur. Tapi NU sudah berkata, NU tidak kemana-mana, tapi orang NU pasti ada di mana-mana. NU tidak harus ada di PKB dan tidak harus ada di Golkar dan tidak harus ada di Gerindra. Dimanapun NU boleh ada. Itulah kesannya NU. Tapi kalau NU mendirikan partai dan ada partai yang dilahirkan oleh NU, itulah karya daripada anak NU.
Karena itu seluruh warga negara Republik Indonesia, betapa besar perannya ulama, betapa besar perannya ada nilai-nilai historis agama di negara kita. Yang kedua, mari kita ambil pelajaran. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Manusia memiliki keterbatasan. Jangankan barunya akan terjadi nanti pendaftaran. Kita dengar pada waktu 2019 bagaimana Mahfud MD tinggal sedetik lagi melangkah, pendaftaran bisa berubah. Jadilah satria. Saya pun bangga kemarin begitu mendengar ungkapan sambutan dari AHY yang begitu memiliki satria. Saya berharap mudah-mudahan AHY ke depan jadi pemimpin yang lebih baik. Walaupun hari ini harus merana, tapi tidak harus menderita. Tapi lebih-lebih yang merana lagi sesungguhnya sahabat kita yang dua ini yang belum juga mendapatkan pasangan. Mudah-mudahan kita doakan malam hari ini supaya lebih cepat dapat pasangan, lebih jelas bagaimana akan langkah ke depan. Entah siapapun, kalau PKB dengan Nasdem sudah beriring berganding bersama, tinggal PDIP dan juga Gerindra. Moga-moga Allah persatukan keduanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, pesan-pesannya ini arahan dari Pak Kiai Sumarro. Terima kasih Pak Kiai Sumarro, Bang Bestari, Kang Maman, Bosnul, terima kasih. Terima kasih juga Bang Dedi. Bang Andre bagaimana? Terima kasih. Bang Zaki terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih untuk mahasiswa Universitas Negeri Jakarta. Kita akhiri catatan demokrasi malam hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana dinamika politik Pilpres 2024 ke depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Saksikan terus catatan demokrasi dengan plot twist drama koalisi. Hanya di TV One pemirsa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.